Baik, alhamdulillah Ustadz Thohir sudah bersama kita. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi dalam suasana Ramadan yang sudah masuk ke hari ke-12 ya. Di 10 kedua. Mudah-mudahan agenda kita ini Allah Subhanahu wa taala berkahi dan juga Allah terima segala amal ibadah kita di bulan puasa ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terhadiahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad SAW dengan senantiasa bersalawat kepada beliau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan insyaallah beliau akan mengakui kita nanti sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin. Allahumma amin. Baiklah teman-teman sekalian, insyaallah pada kajian Ramadan serial hari ini kita masuk ke pekan kedua dan akan membahas tentang sejarah ya. Lebih tepatnya temanya hikmah perang Badar saat Ramadan. Untuk itu sebelum kita mulai agendanya, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua insya Allah akan ada tilawah pembacaan Al-Quran dan dilanjutkan dengan materi dari Ustadz Thohir, dan berikutnya ada sesi tanya jawab. Untuk itu langsung saja untuk memulai agenda pada pagi ini kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan masuk ke agenda berikutnya yaitu tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Furqan Al-Kalam. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا
في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakallahu khairan kepada Bang Furqan yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga bagi yang membaca dan mendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya langsung saja insyaallah kita masuki agenda inti yaitu tausiah yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Thohir. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Thohir Abu LCMA dan tema yang akan dibawakan adalah tentang sejarah yaitu hikmah perang Badar saat Ramadan. Pada Ustadz Thohir, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian yang sama-sama kami muliakan, kami banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa bersua, bermuajahah dan bersilaturahim meskipun dalam dimensi yang berbeda di dunia virtual ini. Ala kulli hal, alhamdulillah kita layak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis virtual ini merupakan indikasi bahwasanya iman masih bersemi di dalam hati. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis virtual ini merupakan pertanda bahwasanya kita semua masih sehat walafiat dan kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermajlis sama-sama belajar di sini yang insya Allah di bulan suci Ramadan ini akan menambah keberkahannya di hari-hari Ramadan kita. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan syariat-syariatnya, menunaikan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwah sekalian yang kami muliakan, tema kita ini adalah ahkam
hikmah Ghazwil Badar wa Ramadan, yaitu hikmah perang Badar dan bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk di materi, saya ingin jelaskan bahwasanya perang Badar ini masuk dalam kelompok Maghazi namanya. Jadi dulu sebelum ada ilmu sirah nabawiyah, sebelum menjadi satu disiplin ilmu namanya sirah nabawiyah, dulu ulama menyebut semua perang-perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut maghazi. Semua buku-buku penjelasan-penjelasan tentang perang Rasulullah, strategi perang Rasulullah SAW itu disebut dengan maghazi. Maghazi. Kemudian misalnya semua cerita-cerita sirah Nabi yang berkaitan dengan fisiknya, tubuhnya, sifatnya itu disebut syama'il, ya, syama'il. Jadi ada syama'il, ada maghazi. Kalau syama'il ini adalah berkaitan langsung dengan aspek fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau perang itu disebut dengan maghazi. Nah, oleh ulama-ulama kontemporer akhirnya itu digabung dalam satu disiplin ilmu namanya sirah nabawiyah. Tapi sampai hari ini kita masih menemukan ya banyak sekali literatur-literatur dan banyak juga cendekiawan-cendekiawan Islam kontemporer itu masih memakai istilah syama'il, ya, masih menggunakan istilah maghazi kalau untuk perang, ya, kalau untuk perang. Nah, ikhwas sekalian yang sama-sama berbahagia, perang di dalam sejarah Islam itu, terutama di zaman Rasulullah SAW, ada dua macam. Ya. Ada namanya Sariyah, ada namanya Ghazwah. Jadi ada Ghazwah, ada Sariyah. Kalau Ghazwah adalah semua perang yang pernah diikuti oleh Rasulullah SAW. Sementara Sariyah adalah peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah, tapi Rasulullah tidak hadir. Nah, secara umum perang itu hanya terjadi di Madinah. Ya. Tidak ada perang yang terjadi di periode Mekah. Perang ini hanya terjadi ketika periode Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah mempunyai perangkat yang bernama negara, di mana Madinah menjadi negaranya dan Rasulullah sebagai presidennya. Dan baru ada kelengkapan-kelengkapan negara seperti prajurit, maka sangat wajar sekali kalau memang peperangan itu terjadi ketika sudah pada periode Madinah. Nah, selama 10 tahun, periode Madinah kan 10 tahun. Selama 10 tahun inilah terjadi banyak peperangan di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah buku itu dibahas bahwasanya total perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW selama beliau hidup di periode Madinah yaitu kurang lebih 64 kali peperangan, Pak. Ini nanti jangankan Ramadan ya. Ini kan judulnya arahnya ini saya lihat kok bisa ya. Kok bisa perang pada bulan suci Ramadan. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi. Ini perang yang terjadi pada periode Madinah. Itu 64 kali, kurang lebih 64 kali perang. Dan 27 dari 64 itu, 27 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut langsung, terjun langsung di medan perang. Nah, makanya ada ulama yang membagi kalau perang yang diikuti Rasulullah namanya Ghazwah. Kalau perang yang tidak diikuti Rasulullah adalah namanya Sariyah. Nah, sudah kebayang nggak kira-kira ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menjalani kehidupan di Madinah hanya 10 tahun. Sementara peperangan yang terjadi itu 64 kali. Coba dihitung-hitunglah.
64 perang bagi 10 tahun. Nah, berarti dalam 1 tahun itu ada kurang lebih 6 kali perang. Berarti dalam 2 bulan itu ada saja perang 1 kali itu. Ini kan dahsyat nih. Ya. Gimana logistiknya, gimana alat perangnya, gimana mentalnya, Pak. Tapi itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah SAW ketika sudah berada di Madinah itu memang sudah, nanti ada kata-kata beliau itu, al-an nahnu nagzuhum wala yakzuna. Hari ini kita yang menyerang mereka dan tidak akan pernah lagi menyerang. Bahkan Nabi sampai mendeklarasikan lapas seperti itu. Kami yang menyerang mereka dan mereka tidak akan pernah lagi menyerang kita. Jadi memang Rasulullah ini luar biasa. Nah, jadi bayangkan dalam 1 tahun itu ada 6 perang. Berarti dalam 1 bulan ada 1 peperangan. Nah, ini kan menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat itu kalau masalah perang itu sudah kayak mainannya lah, ya. Mainan sahabat dulu itu perang. Dan dulu perang Rasulullah dengan para sahabat itu bukan pakai drone. Kalau sekarang kan pakai drone, Pak. Orang pengecut pun sekarang bisa menang. Ya. Orang pengecut pun sekarang bisa jadi kesatria. Cukup dia pakai drone, kemudian dia kontrol jarak jauh. Udah, selesai perangnya. Tapi dulu, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peperangan yang terjadi dengan Rasulullah, itu main pedang itu, Pak. Fisik langsung. Kena sedikit langsung ketebas kita dengan pedang. Jadi, kebayang ruh imannya kan. Hanya orang-orang yang punya ruh yang kuat yang bisa head to head, yang bisa berhadapan langsung dengan musuh misalnya. Kalau sekarang tinggal pakai roket, tinggal pakai drone, tinggal pakai jet tempur, dan udah selesai. Kalau dulu enggak, mainannya adalah pedang langsung. Nah, ikhwas sekalian sama-sama berbahagia, itu pengantar bahwasanya kita sering mendengarkan kisah-kisah dari Rasulullah, mungkin dari aspek romantisme berkeluarga kan. Kita sering mendengarkan sirah nabawiyah, cerita-cerita Rasulullah dari aspek misalnya kenegarawanan beliau ketika beliau menjadi politikus, ketika menjadi presiden Madinah. Kita sering mendengarkan Rasulullah SAW ketika beliau posisinya sebagai kepala rumah tangga. Kita sering mendengarkan posisi Rasulullah SAW ketika beliau seorang pengusaha. Nah, kalau hari ini kita membahas kehidupan Rasulullah SAW dari satu aspek ya yang tidak semua pemimpin bisa menjalankannya, yaitu aspek militer, yaitu perang. Ya, jadi Rasulullah itu juga seorang panglima, Pak. Nggak ada pemimpin di dunia ini yang bisa mengumpulkan semua kelebihan ini. Satu, dia sebagai kiai, beliau sebagai kiai, imam masjid, ustadznya, dia kan fatwa. Beliau kan memberikan fatwa, mulai dari masalah perceraian sampai masalah pembunuhan, masalah toilet, pokoknya semua sahabat mau curhat, mau konsultasi, minta fatwa, itu datang kepada Rasulullah. Nah, itu posisinya sebagai kiai di situ, sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, kemudian Rasulullah SAW posisinya sebagai kepala rumah tangga. Istrinya 9, istrinya 11, istrinya 13 dari berbagai riwayat. Nah, itu alhamdulillah sukses semua itu. Nah, Rasulullah SAW sebagai presiden umat Islam, sebagai politikus, alhamdulillah sukses. Seorang politikus itu mampu menjadikan Madinah sebagai kekuatan baru. Yang tadinya Khazraj dan Aus tidak pernah bersatu, yang tadinya Yahudi tidak bisa dikontrol, dengan datangnya Rasulullah SAW itu bisa terkontrol. Nah, itu sukses. Rasulullah SAW seorang pengusaha, seorang pedagang. Alhamdulillah bisa baca bukunya Aipo Santosa itu Muhammad seorang pedagang, itu lengkap juga. Nah, tapi ini Rasulullah SAW tidak semua pemimpin, Pak. Itu banyak sekali peran-peran yang dijalankan oleh Rasulullah yang oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya belum tentu bisa menjalani semua itu. Ya, belum tentu bisa. Nah, Rasulullah itu juga seorang ahli strategi militer. Nah, ini mukaddimah ikhwas sekalian sama-sama berbahagia berkaitan tentang perang ya.
Selanjutnya, slide yang kedua ini adalah dustur ilahi. Ya. Dustur itu artinya qanun, aturan Allah Subhanahu wa taala, undang-undang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Mari kita sejenak mentadabbur ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau mau tahu ayat-ayat perang paling banyak direkam oleh Allah itu di surah Al-Anfal dan di surah At-Taubah. Nah, ini ada tadi yang Ustadz kita, Ustadz Furqan Qalam ini. Ini pembuka kita ini. Yaumal Furqan. Nah, Yaumal Furqan. Jadi perang Badar itu lumayan lengkap dibahas di situ, di surah Al-Anfal dan di surah At-Taubah. Nah, saya hanya ingin menjadikan ayat ini sebagai muqaddimah buat kita semua, pembuka, bahwasanya seperti inilah situasi perang Badar itu. Allah Subhanahu wa taala merekam langsung dan mencatat dalam Al-Qur'an. Ya. In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu a'lam. Ini masih ada ayat sebelumnya, masih ada. Kalau saya langsung yang ingin saya garis bawahi di sini adalah yaumal furqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan situasi perang Badar itu seperti yaumul furqan. Apa artinya furqan? Nah, ini Ustaz Furqan lebih tahu nih, Furqan al-Qalam. Furqan itu artinya pembeda. Ya, alladzi yufarriqu bainal haqq wal batil. Ya. Alladzi yufarriqu bainal lail wan nahar, alladzi yufarriqu bainal Islam wal kufur. Jadi kenapa perang Badar itu disebut Yaumul Furqan? Nah, ini nama lain dari perang Badar itu adalah Yaumul Furqan, hari pembeda. Kenapa? Karena disitulah ajang pembuktian dari Rasulullah SAW. Allah ingin memberikan busyra, kabar gembira kepada Rasulnya, kepada Muhammad SAW yang selama 13 tahun di Mekah diintimidasi, selama ini 13 tahun di Mekah itu tidak mendapatkan tempat leluasa, selama ini 13 tahun di Mekah Islam sepertinya tidak mendapatkan celah untuk berkembang, sekedar bernapas juga tidak bisa. Maka di perang Badar ini Allah ingin memberikan pembuktian kepada para sahabat, kepada Nabi dan pengikutnya, bahwasanya inilah titik tolak yang disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Allah ingin mengatakan inilah titik yang akan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Allah ingin menjelaskan bahwasanya inilah titik pembeda antara orang-orang kafir yang dulunya mencela kalian, yang mencemooh kalian, yang mengusir kalian, mengintimidasi kalian, dengan para muhajirin yang sudah mengikhlaskan dirinya, rela membaiat Rasulullah dan dengan legowo ikut kepada Rasulullah tanpa membawa apa-apa. Allah ingin berikan kabar gembira kepada semua muhajirin dan ansor ini bahwasanya tidak sia-sia apa yang telah kalian kerjakan itu. Jadi makanya perang Badar disebut Yaumul Furqan. Yaumul taqal jama'an. Artinya yaumul taqal jama'an, bertemunya dua pasukan, ya. Pasukan kafir Quraisy Mekah dengan pasukan muslimin dari Madinah. Nah, ini ada satu ta'limat ilahiyah ini. Inilah yang menjadi pengokoh, ya, penguat jiwa kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mau apapun kekuatan orang-orang kafir Quraisy itu, kekuatan mereka 1000, ya, mereka dilengkapi dengan unta, dilengkapi dengan pasukan berkuda, dilengkapi dengan baju besi, ya, pokoknya di atas angin lah. Di atas angin. Tapi ingat, ya, kalau kita bersama Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir.
Kalau Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kehendak, 1000 banding 300 itu tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau Allah punya kudrah, kalau Allah punya kehendak, punya iradah, maka keterbatasan Rasulullah beserta prajurit-prajurit pasukan Islam itu insya Allah tidak akan menjadi kendala. Nah, sama kita semua. Ayat ini tidak hanya berlaku pada perang Badar. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita semua ini adalah generasi-generasi Islam yang punya girah, yang punya hamasa, yang punya himmah, yang akan memegang, mengemban agama ini. Jangan pernah khawatir ya, jangan pernah khawatir. Semakin tinggi jalan yang kita lewati ini, semakin tinggi juga gelombangnya. Tapi insya Allah ya, ini saja dulu Rasulullah SAW dengan berbagai keterbatasannya, tapi Allah memenangkan Islam. Jadi kuncinya adalah wallahu ala kulli syai'in qadir, ya, karena Allah itu adalah punya kehendak. Jadi kalau Allah yang menghendaki, udah bismillah aja. Ya. Kalau Allah yang berikan izin, udah bismillah aja. Jangan banyak mikir. Sami'na wa ata'na. Saya tidak tahu nih, kalau kita semua ini, anak-anak Poltek ini, atau siapapun yang hadir di majelis ini, berada pada posisi para sahabat waktu itu, tiba-tiba diajak untuk perang Badar. Saya nggak tahu kita ini mau ikut serta berperang atau tidak. Ya. Karena dengan situasi seperti itu. Nah, baik, ini dustur ilahi ya. Bisa slide selanjutnya. Nah, ini kita menggambarkan sedikit latar belakang terjadinya perang Badar ini, yaitu diantaranya adalah memang ya murni perang itu terjadi karena Rasulullah SAW mendengarkan kabar ya, bahwasanya Abu Sufyan itu baru saja datang dari negeri Syam, dari Palestina. Syam itu Palestina, Yordan, Lebanon, dan Suriah. Dari negeri Syam itu membawa barang dagangan yang banyak. Makanya dan pedagang-pedagang Mekah yang ke negeri Syam pasti melewati Madinah. Ini satu hal yang menjadi nilai tambah buat Madinah itu karena tempatnya strategis. Pokoknya semua pedagang Mekah yang ke negeri Syam itu pasti lewat daerah sekitar Madinah ini. Nah, termasuk Abu Sufyan ini ketika membawa barang dagangannya dari negeri Syam, Rasulullah mendapatkan bocoran. Wah, apa kata Rasulullah? Nah, ini kesempatan buat kita untuk mencegat mereka dan mengambil harta mereka. Nah, tapi ini jangan disalahpahami. Oh, kalau gitu para sahabat ini perampok. Rasulullah ini enggak, ini kan perintah Allah. Dan sudah berlaku yang namanya kafir harbi itu. Makanya ini harus kita dudukkan nih, jangan sampai ini mohon maaf ya, jangan sampai nanti salah dipahami. Wah, berarti Rasulullah beserta para sahabat itu merampok dan enggak. Ini situasinya dalam kondisi kafir harbi namanya. Kafir harbi itu antara kita dengan orang kafir ini memang sedang perang. Nah, kalau terjadi perang apapun yang ini bisa kita lakukan. Tapi kalau statusnya kafir zimmi ya ini jangan seperti di Batam ini kita ada muslim, ada non muslim. Nah, non muslim ini yang di Batam ini itu namanya kafir zimmi. Ya, kafir yang tidak boleh disentuh, ya, kafir yang tidak boleh dizolimi, kafir yang tidak boleh kita apa-apain. Pokoknya kita anggap kafir zimmi itu posisinya nilainya sama dengan orang muslim. Karena Nabi pernah mengatakan siapa yang membunuh kafir zimmi maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Nah itu jangan sampai ini kita ratakan ya, orang kafir itu macam-macam. Ada namanya kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir musta'man juga namanya. Jadi banyak macamnya. Nah, jadi Rasulullah menginstruksikan para sahabat untuk keluar mencegat Abu Sufyan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengutus Bas ini bin Amr untuk mengumpulkan informasi akurat. Nah, jadi cari tahu berapa orang Abu Sufyan itu kekuatannya, ternyata hanya 40 orang. Jadi yang mengawal Abu Sufyan itu 40 orang. Nah, dengan kekuatan unta sekian, barang dagangan sekian. Nah, kemudian pada tanggal 12 Ramadan beliau bertolak dari Madinah dan menghadang kafilah itu. Ini yang harus kita pahami, sekali lagi ini perintah Allah. Jadi menghadang kafilah itu yang juga merupakan
muqaddimah untuk perang Badar itu semua semata-mata perintah Allah. Berarti kalau perintah Allah kita stop di sini, jangan lagi berprasangka dan mengatakan wah ini terjadi perampokan dan lain sebagainya. Nah itulah khalfiyah, asbab latar belakang terjadinya perang Badar. Akhirnya Abu Sufyan yang tahu informasi bahwasanya Nabi Muhammad dan pengikutnya datang ingin mencegat beliau, akhirnya Abu Sufyan dengan sigap segera mengutus asistennya, pengawalnya untuk ke Makkah dan minta bantuan. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal, dan petinggi-petinggi Makkah, nah, itu responnya cepat dan menganggap inilah momentum yang tepat untuk memerangi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, gara-gara inilah terjadi perang Badar. Nah, Badar itu sendiri adalah salah satu tempat di luar kota Madinah. Di situ ada mata air, namanya mata air Badar. Makanya disebut perang Badar, ya. Karena tempat itu ada mata air di situ, namanya Ainul Badri, mata air Badar. Nah ini kita ambil dari sebuah maraji, referensi As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ustaz Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, ya, salah satu penulis sejarah, pakar sejarawan kontemporer yang banyak kita temukan buku-buku terjemahnya itu, misalnya Saljuk, bangkit runtuhnya Andalusia, bangkit runtuhnya Utsmaniyah, Baghdad, kemudian bangsa Salju. Itu antum bagus miliki bukunya itu ditulis oleh Muhammad Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, salah satu pakar sejarah kontemporer. Itu berseri itu Pak, dan lengkap bukunya. Nah, yang salah satu yang saya miliki ini adalah As-Sirah An-Nabawiyah, dan banyak lagi buku-buku. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa data, ya. Ada beberapa data yang bisa kita dapatkan dari perang Badar. Nah, ini judul kita. Memang benar, perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, pertempuran terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ada juga riwayat yang lain menyebutkan, kalau nggak salah di kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, ulama kontemporer juga dari India, yang bukunya pernah mendapatkan predikat juara 1, ya, King Faisal itu juara 1 sedunia dari 170 lebih penulis yang mengirim tulisan sirahnya. Nah ini yang nomor 1 ini, yaitu Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Nah beliau mengatakan perang Badar itu terjadi di hari Senin bulan suci Ramadan. Nah, tapi referensi lain yang saya dapatkan itu terjadi pada hari Jumat, hari Jumat 17 Ramadan. Nah, ini hampir sama dengan Istiqlal Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia kan 17 Agustus, itu juga terjadi pada 17 Ramadan. Nah, jadi ini data yang kita dapatkan bahwasanya perang Badar Kubro, perang Badar yang menguras energi itu, perang Badar yang menguras tenaga dan energi, ternyata terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, apa hikmahnya? Nanti kita bahas di bawah. Apa hikmahnya dan kenapa Allah memilih Ramadan ini menjadi momentum pertama untuk perang yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini ada kekuatan pasukan Islam itu 313 orang. Nah, nanti kita tinggal hitung-hitung nih. 82 orang dari kalangan Muhajirin, 61 orang dari Aus. Aus ini Ansor, ya. Ansor itu kan orang Madinah. Ansor ini terbagi dua. Ada dua suku besar Ansor ini, ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Dari Aus ada 61 orang, dari Khazraj ada 170 orang. Muhajirin lah. Jadi totalnya adalah 313 pasukan. Nah, inilah yang real yang mendampingi Rasulullah SAW menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah. Berapa jumlahnya?
Pasukan Quraisy Mekah sebanyak 1.000 orang. Sebenarnya 1.300. 1.300. Karena salah satu kafilah yang bernama Abu Zuhra itu komandannya itu mengundurkan diri, tidak jadi ya, tidak jadi, terprovokasi oleh Abu Jahal, ayo ikut perang, ayo perang. Dia mengundurkan diri dan tidak, ternyata apa kata Abu Zuhra? Kalian itu motifnya berperang bukan karena Muhammad. Kalian motifnya hanya gara-gara bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, itu ada 1.000 orang pasukannya. Yang tadinya 1.300 mundur 300, yang sampai di Badar itu hanya 1.000 orang. Nah, kemudian ini korban yang terbunuh dari pihak kafir Quraisy itu 70 orang dan yang tertawan 70 orang. Sementara dari pihak Islam itu hanya 14 orang yang syahid, ya, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini data yang kita dapatkan ini bahwasanya memang di perang Badar ini adalah perang yang dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat nih datanya, 313 lawan 1.000 orang, masuk akal nggak? Masuk akal. Sementara, dan ini masih banyak sebenarnya indikator-indikator yang di atas kertas sebenarnya kafir Quraisy ini layak menang. Yang pertama, kafir Quraisy ini udah lama menjadi manusia, Pak. Udah lama di Mekah dan solid lah. Sementara di Mekah ini, di Madinah ini, pasukan Rasulullah itu kan ada muhajirin, ada ansor. Jangankan antara muhajirin dan ansor, sesama ansor, Pak, yang namanya Aus dengan Khazraj ini, itu dua suku yang tidak pernah akur. Ya, Aus dengan ansor ini, Aus dengan Khazraj, dua suku bersaudara yang tidak pernah akur selama di Yasrib itu. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Rasulullah lah yang berhasil mempersatukan antara Aus dan Khazraj ini. Jadi bukan perkara mudah buat Rasulullah untuk mengumpulkan orang-orang ini dengan latar belakang seperti tadi. Nah, itu. Jadi tadi masalah jumlah. Yang kedua, masalah kesolidan ini. Jadi banyak sekali sebenarnya yang menjadi faktor kalau ingin dipikir, maka kafir Quraisy ini layak menang. Tapi itu tadi, ya, matematika Allah itu kadang berbeda dengan matematika manusia. Kita manusia ini matematikanya 2 kali 2 4 kan. 5 kali 5 25, 10 kali 10 100. Tapi matematika Allah itu 2 kali 2 jawabannya bisa jadi 3, 2 kali 2 jawabannya bisa jadi 5. 5 kali 5 itu jawabannya bisa 30. Itu kalau Allah yang punya kehendak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Artinya apa? Ya, meskipun Anda 1.000 kami 300, kalau Allah mengatakan kun, matilah kau, mati. Itulah yang sebenarnya menjadi karena Rasulullah itu sampai tegang itu, Pak. Sampai tegang. Itu diceritakan dalam banyak referensi itu. Ketika perang sedang berkecamuk, Rasulullah itu kan dalam tenda itu. Itu sampai berdoa itu sampai jatuh ininya. Saking gentingnya situasi waktu itu. Nah, ini ya data perang Badar bisa kita dapatkan di Fiqh Sirah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Baik, slide selanjutnya mungkin. Ini tadi ya data-data yang kita dapatkan. Jadi kafir Quraisy 1.000, umat Islam 300. Sementara korban 70 banding 14. Alhamdulillah umat Islam menang di sini. Baik, slide yang terakhir. Ini ya. Jadi Badar dan Ramadan dan hikmah ilahiyah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih perang Badar ini di bulan suci Ramadan. Mestinya ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kita ini generasi milenial
Type. Halo? Ya Ustaz, Ya, silakan. bisa Oh lanjut. iya, Mak. Apaan tadi laptopnya mati baterainya. Saya pakai HP nih. Jadi Allah sebenarnya ingin mengirim pesan buat kita semua ya. Rasulullah itu mainannya dengan perang, dan sudah gitu perangnya di bulan suci Ramadan. Nah, kadang kita ini generasi milenial ya, generasi inilah modern ini, kadang sekedar diajak pengajian misalnya berat sekali ya. Padahal kita nggak berperang lagi, nggak main pedang-pedang lagi, nggak diajak untuk berhadapan dengan Abu Jahal, tidak diajak untuk berhadapan dengan Abu Lahab. Tapi kenapa berat kali kita bergerak nih? Nah, coba lihat nih perang Badar, Pak. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Itu berkecamuk perang Badar, dan Allah tadi menceritakan yaumal taqal jama'an yaumal furqan. Itu banyak sekali ayat yang menggambarkan betapa dahsyatnya perang Badar ini. Sampai-sampai selendang Rasulullah terjatuh, sampai-sampai Rasulullah gemetaran, sampai-sampai Rasulullah tidak mau diajak bicara, sampai-sampai Rasulullah itu tidak berhenti berdoa itu. Kenapa? Karena ini perang dahsyat sekali. Ya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya perang ini. Nah, makanya ini pelajaran betul buat kita semua. Ramadan ini, justru Ramadan ini ya, kita harus memperlihatkan semuanya. Ya. Secara fisik, secara ruh, kita harus malah naik 2 kali lipat. Jangan malah misalnya Ramadan, Ramadan dijadikan alasan, ini kan Ramadan, nggak boleh nih. Akhirnya banyak acara tercancel gara-gara ini kambing bulan suci Ramadan. Nah, ini ada beberapa hikmah ilahiyah berkaitan antara perang Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan ya. Yang pertama di sini, Ramadan itu adalah bulan futuh. Apa artinya bulan futuh? Bulan penaklukan. Justru Ramadan ini menjadi momentum untuk menaklukkan dan untuk menghajar musuh-musuh Islam. Kalau bisa Ramadan ini adalah momentum untuk memfutuh, untuk membuka jendela hati kita yang selama ini beku kan. Ini hati kita ini harus dibuka. Dan alhamdulillah banyak orang hijrah, Pak. Banyak orang sadar itu ketika bulan suci Ramadan. Saya dulu waktu masih imam di masjid lama dulu, itu ingat betul Pak, di awal-awal itu jamaahnya hanya sekian. Tapi setelah Ramadan, ini alhamdulillah setiap selesai Ramadan ada yang nyangkut 2-3 orang. Nyangkut itu artinya menjadi jamaah tetap di masjid. Tahun depannya ada lagi nyangkut 5 orang. Jadi memang Ramadan ini adalah bulan futu. Jadi futu itu bukan hanya membuka daerah perang, enggak. Futu itu bisa saja membuka iman kita, membuka jiwa kita untuk terbuka kepada kebaikan. Nah, jadi Ramadan ini adalah memang bulan futuh namanya. Kemudian Ramadan juga namanya bulan intisar. Apa artinya intisar? Ramadan ini menjadi momentum dan dijadikan oleh Rasulullah ini Ramadan hampir sepanjang hari. Ini kan Ramadan ini di siang hari ini kan sepanjang hari itu kan makbul doa kita itu. Makanya Rasulullah itu ketika terjadi perang itu di tenda itu begini Pak, berdoa terus. Karena mustajab doa itu. Alhamdulillah Allah memberikan intisar itu. Allah memberikan pertolongan itu. Akhirnya pasukan yang 300 itu bisa mengatasi pasukan yang berjumlah 1000. Kemudian Ramadan ini adalah bulan khairat. Tidak ada kebaikan yang melebihi dari jihad. Ya, perang Badar ini adalah jihad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya di surah As-Saff. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau enggak kalian saya tunjukkan sebuah
sebuah bisnis, sebuah perdagangan, ala tijarah, perdagangan, tunjik min azabin alim, di mana dagangan ini, bisnis ini akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ternyata jihad ini merupakan perdagangan dengan Allah, bisnis dengan Allah yang luar biasa sekali. Itu pahalanya adalah membebaskan kita dari api neraka. Dan jihad ini merupakan khairat. Jihad ini adalah ladang kebaikan. Jadi momentumnya ada dua, Pak. Udah Ramadan, ada jihad lagi. Kalau bisa, pahala jihad dengan pahala Ramadan ini kita gabung. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan suci Ramadan ini. Itu ya salah satu hikmahnya, Ramadan ini sebagai ajang untuk perang badan. Yang kedua, Ramadan adalah momentum tepat untuk mengasah aspek ruhiyah, ya, aspek ruhiyah. Satu hal yang harus kita catat, umat Islam itu tidak selamanya mengandalkan fisik kalau berperang, ya. Umat Islam itu tidak selamanya mengandalkan aspek materi saja. Ya, lebih daripada itu, pasukan umat Islam ini sebenarnya kenapa mereka kuat, kenapa mereka menang, ya. Kenapa bulan suci Ramadan ini pasukan Islam menang? Karena itu aspek ruhiyahnya kuat sekali, Pak. Apalagi pada bulan suci Ramadan, di malam harinya mereka qiyamul lail, di siang harinya mereka berpuasa. Siapa yang tidak siap mati? Ya, siapa yang tidak siap mati? Kemudian belum tilawahnya, belum baca Al-Qur'annya, belum zikirnya, dengan kondisi seperti itu, Pak, suasana kebatinan seperti itu momentum yang sangat tepat untuk berperang itu. Itu momentum yang dimanfaatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan ini adalah momentum tepat untuk mengasah aspek ruhiyah kita, dan salah satu cara mengasahnya itu adalah perang. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, di Ramadan ini iman pada posisi puncak. Biasanya kan sama dengan kita semua. Beda loh semangat kita tilawah. Biasanya kalau Ramadan ini 1 juz, 2 juz dalam sehari mudah aja kita kerjakan. Tapi kalau di luar Ramadan, jangankan 2 juz, ya 1 juz aja kadang berat. Nah, Ramadan ini memang posisi iman lagi naik-naiknya, ya. Kalau kata artis, kami berjilbab pas bulan suci Ramadan, dan habis Ramadan lepas lagi jilbabnya karena hatinya nggak berjilbab lagi, itu kata mereka. Artinya kalau banyak nampak di bulan suci Ramadan ini tiba-tiba mendadak jadi orang soleh, ya memang kayak gitu, Pak. Yang tadinya tidak pernah pakai sarung, pakai peci, ya, pakai sajadah, cuma nggak tahu sampai di masjid apa enggak. Yang jelas memang iman itu lagi naik pada bulan suci Ramadan. Dan itulah momentum yang tepat untuk Rasulullah beserta para sahabat untuk menghadapi kafir Quraisy. Karena Pak, kalau mau bicara masalah materi, masalah fisik, masalah hitung-hitungan maddiyah, nggak mungkin sahabat ini mau menghadapi pasukan 1.000 orang itu 300 banding 1.000. Kalau bicara masalah fisik, mana bisa hadapi mereka? Tapi yang menggerakkan lokomotif Nabi dan para sahabat ini adalah iman. Iman itulah yang menjadi senjata paling dahsyat buat para sahabat untuk menghadapi orang-orang Quraisy ini. Akhirnya yang 1.000 itu nampak kecil, tuh. Ya. Dengan adanya iman dalam dada para sahabat ini dan terjadi pada bulan suci Ramadan, pasukan yang 1.000 ini nampak kecil, Pak. Kepongahan orang-orang kafir Quraisy itu dianggap malah sebagai motivasi buat umat Islam. Dan hasilnya itu tadi, perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Makanya ikhwah dan akhwat sekalian sama-sama berbahagia. Terakhir, makanya belajar kita dari perang Badar ini. Maka sebenarnya bulan suci Ramadan bukan ajang untuk bermalas-malasan. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, jangankan malas untuk tilawah, alasannya ini malas untuk qiyamul lail, malas untuk tarwih, malas untuk bergerak, ada aksi misalnya, ada penggalangan dana misalnya, turun ke lampu merah, ada ini. Alasannya apa? Ramadan. Jangankan itu, Pak. Ini Rasulullah perang Badar, 300 lawan 1.000 orang. Ya, ini ya. Rasulullah sudah memberikan kita standar Ramadan itu kalau perlu perang. Nah, kalau bisa Ramadan ini semua hal kita
kerjakan, tilawah jalan, ya, sholat 5 waktu jalan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial atau ada apapun fungsi kita sebagai mahasiswa, fungsi kita sebagai anak muda, tetap kita jalankan. Ada istri, tidak ada istri, mari kita bergerak. Jangan dijadikan alasan itu. Ini udah Ramadan, udah habis itu kami nggak sahur semalam. Kenapa nggak sahur? Nggak ada istri yang bangunkan. Nah, itu double alasannya. Itu nggak bisa dijadikan untuk bermalas-malasan ya. Jadi intinya bulan suci Ramadan ini justru menjadi momentum kebangkitan umat Islam, momentum untuk bergerak lebih cepat lagi, lebih besar lagi. Jangan malah sebaliknya menjadikan Ramadan ini sebagai kambing hitam. Akhirnya banyak kegiatan tidak jadi gara-gara alasannya Ramadan, Ramadan, dan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, Masya Allah, jazakallah khairan atas penyampaian materinya yang begitu padat tadi ya. Sedikit yang mungkin tadi bisa saya tarik juga kesimpulan di akhir, Ramadan itu salah satu hikmahnya adalah sebagai momentum kebangkitan umat. Jangan sampai malah sebaliknya kita kambing hitamkan Ramadan sehingga di Ramadan malah kita aktivitas menurun dan amal-amal kita juga ikut menurun. Selanjutnya, insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya kepada Ustadz, bisa melalui kolom komentar, ataupun yang ingin berinteraksi langsung bisa dengan raise hand. Ada fitur raise hand. Nanti silakan di open videonya jika ingin berinteraksi langsung. Ya, ini insya Allah ada pertanyaan pertama ya dari Akh Iwan, Ustadz. Saya bacakan, Ustadz. Izin bertanya, persiapan apa saja yang dilakukan oleh pasukan muslimin untuk menghadapi perang Badar? Terima kasih pertanyaannya ya, saya langsung jawab saja. Jadi awalnya itu informasi yang masuk itu kan Abu Sufyan ini hanya dikawal 40 orang. Artinya kekuatannya nggak terlalu banyak. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat itu berangkat itu dengan persiapan biasa-biasa saja. Dan memang ya hanya itu yang bisa dipersiapkan sebenarnya. Artinya kalau mau bicara masalah aspek materi dan fisik, dari dulu memang Rasulullah beserta para sahabat itu ya seadanya aja. Ya, seadanya. Kadang pasukan berkuda itu cuma 2 orang Pak yang bawa kuda. Memang itulah modalnya, modal perang kita itu. Unta ada berapa unta? Ada 70 unta. Itu pun gantian naik Pak. Jadi 300 orang itu naik unta itu gantian. Mungkin jarak 1 kilo naik lagi, gantian lagi. Nah, seperti itulah persiapannya. Karena memang mendadak beritanya. Tapi ada satu yang tidak dimiliki oleh pasukan lain. Pasukan Islam ini, orang-orang Muhajirin dan Ansor ini sudah lama memang ditarbiyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan paling penting ini, namanya tarbiyah ruhiyah, penting Pak, tarbiyah ruhiyah. Artinya kalau kita ajak Anda Pak, dalam kondisi tidak punya kendaraan, tidak punya ini, tambah tidak ada iman, pasti Anda sudah mengatakan, mohon maaf saya nggak bisa ikut, saya nggak ada motor nih, saya nggak ada mobil, nggak ada uang. Tapi sahabat Muhajirin dan Ansor ini punya satu modal yang kapan saja mau diajak, mau 1 jam kemudian, mau tiba-tiba mendadak dipanggil, itu pasti mereka mau. Sami'na wa ata'na itu. Itu namanya suratul istijabah. Artinya responnya cepat. Kenapa mereka bisa cepat responnya itu? Karena iman. Inilah persiapan paling dahsyat dalam diri para sahabat, baik dari Muhajirin maupun Ansor adalah kesiapan iman. Makanya nanti kalau belajar dari perang Uhud itu kan juga menampakkan betapa orang-orang munafik itu. Orang munafik itu mundur. Tadinya kan Rasulullah itu awalnya jumlahnya 1000. Karena orang-orang munafik ini, Yahudi ini mundur 300 orang hanya tinggal. Itu karena yang menggerakkan mereka bukan iman, yang menggerakkan adalah materi tadi. Nah, selama kita mengandalkan fisik, Pak. Mengandalkan fisik, mengandalkan materi, samalah anak-anak muda ini.
Kenapa belum nikah? Belum ada pekerjaan. Kenapa belum nikah? Belum mapan. Kenapa belum nikah? Belum punya rumah. Kenapa belum nikah? Belum. Kalau hitung-hitungannya kayak gitu itu enggak selesai. Tapi kalau hitungannya karena Allah, saya ingin menikah karena saya ingin menjaga iman saya. Saya ingin menikah. Udah selesai itu, Pak. Ada uang tak ada uang jalan aja. Nah, jadi itu Pak ya jawabannya persiapan apa ya? Persiapan iman itu loh. Karena kalau dari fisik itu tadi yang bawa kuda cuma 2 orang, orang yang jumlahnya 300 orang, tapi kendaraan cuma 70 unta. Jadi persiapannya biasa-biasa saja. Ditambah dengan alat perang seadanya, ada pedang dan ada tombak dan panah ya. Itulah persiapannya. Tapi ada pertanyaan lain? Silakan pertanyaan soalan yang lain. Baik, silakan teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya. Ya, tampaknya belum ada nih, Ustaz. Kalau gitu saya boleh nanya, Ustaz ya? Silakan. Ya. Nah, ini kan berhubung kondisinya sebenarnya kan lagi perang ya, Ustaz. Terutama di Ramadan juga saat itu. Yang saya ingin tanyakan apakah saat itu ada keringanan terhadap puasa itu sendiri atau bagaimana, Ustaz, kondisi saat itu gitu. Betul, ini pertanyaan bagus juga, ini aspek fikihnya ya. Aspek fikihnya jelas nggak ada masalah. Itu perang itu bisa saja menjadi uzur syar'i dan Rasulullah mengatakan yang lemas, yang tidak bisa melanjutkan puasa silahkan dibatalkan aja. Yang bisa puasa lanjutkan. Itu nggak ada masalah. Jangankan perang ya. Kita jalan-jalan aja misalnya dari Batam ke Tanjung Pinang itu udah dianggap musafir dan itu sudah bisa membatalkan puasa itu. Artinya udah ada uzur syar'i untuk membatalkan puasa. Tapi perang Badar ini meskipun itu kan musafir juga Pak, itu kan keluar jauh itu berapa kilometer keluar. Kemudian situasi perang dan panas kan. Tapi alhamdulillah tetap aja ada di antara sahabat itu yang melanjutkan puasanya. Ada juga. Itu dalam ada literatur yang pernah saya baca. Itu ketika terjadi perang Badar ini beberapa sahabat itu tetap melanjutkan puasanya. Artinya perang ini tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan puasanya. Tapi kalau tanya secara fikih, maka perang ini sudah bisa menjadi uzur syar'i untuk membatalkan puasa. Tapi prinsip sahabat tadi, justru ketika perang inilah kita kalau mati misalnya meninggal dalam kondisi berpuasa kan luar biasa. Artinya suasana kebatinannya lain lagi ya yang dirasakan ketika kita berperang dalam kondisi berpuasa. Itu bobotnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau secara fikih pertanyaannya boleh nggak tidak melanjutkan puasa? Bisa saja Pak, sah. Ini perang ini bisa menjadi uzur syar'i untuk tidak berperang, untuk tidak berpuasa karena kan haus ya, belum lagi misalnya terik matahari yang panas karena itu kan di lembah semua, perang Badar itu lembah, lembah dan pohon tidak ada, semuanya batu, gunung batu semua. Adapun mata airnya pun tidak banyak, sedikit saja. Artinya alasan untuk tidak berpuasa banyak. Secara uzur syar'i itu membolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti itu ya jawabannya. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Ya, melihat sepertinya tidak ada yang bertanya lagi dan juga sudah hampir jam 10 lewat ya. Kalau begitu insya Allah sebagai penutup barangkali ada penutup dari Ustadz ya yang ingin disampaikan sebagai penutup kajian kita insya Allah. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar dari perang Badar ini yang tidak pernah dijadikan
sebagai alasan dan motif untuk menurunkan tensi kegiatan ya. Jadi intinya Ramadan ini justru aktivitas harus malah lebih tinggi lagi. Kalau di luar Ramadan tilawah kita hanya 1 juz, kalau bisa di Ramadan ini tilawah 2 juz. Seperti Imam Syafi'i, kalau di luar Ramadan itu tilawahnya hanya 30 juz sehari semalam. Tapi ketika Ramadan itu tilawahnya ditambah lagi menjadi 60 juz sehari semalam, 2 kali khatam. Ya. Kemudian dari Perang Badar ini kita juga belajar bahwasanya selama kita bertawakal dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertolongan itu senantiasa akan Allah datangkan ya. Intan surullah dan surukum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tadi juga di ayat yang saya bacakan tadi bahwasanya tidak ada yang mustahil ya. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang menghendaki. Ini prinsip yang harus kita pegang ya. Kita sebagai pengusung kebaikan, pengusung keadilan dan lain sebagainya, mestinya harus senantiasa optimis. Adapun hasil dan kemenangan itu kadang ada yang langsung di-case oleh Allah, kadang ada juga kemenangan yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa saya simpulkan pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah mudah-mudahan semangat Badar ini tertular kepada kita semua, meskipun dalam dimensi yang berbeda ya, bukan pada perang tapi pada dimensi yang lain. Kalau kita mahasiswa, kalau kita anak muda, maka tularkanlah itu ketika kita belajar, ketika kita kuliah, ketika kita bekerja ya. Mudah-mudahan ya kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Mas ya yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Thohir yang telah menyampaikan materi pada kajian pagi hari ini. Semoga dari apa yang kemudian beliau sampaikan tadi kita dapat banyak insight ya, dapat banyak ilmu baru dan juga tambahan pengalaman. Yang mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi kesempatan kita juga untuk semakin menguatkan keimanan kita dan bukan malah semakin melemahkan kita. Dengan berakhirnya kesimpulan dari Ustadz Thohir tadi, maka berakhir pula agenda kajian kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta dan juga kepada Ustadz Thohir yang sudah berkenan untuk mengisi agenda pagi hari ini. Dan sebagai penutup, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku panitia penyelenggara mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kegiatan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.